Halo Sobat Story, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir dan klik video ini. Kali ini kita akan membahas peristiwa tragis yang terjadi di tahun 2022, tepatnya di Semarang, Jawa Tengah. Telah ditemukan jasad seseorang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya gosong, anggota badannya sudah tidak lengkap lagi. Usut punya usut, beliau adalah seorang PNS yang dieksekusi jelang memberikan kesaksian kasus korupsi penyalahgunaan dana di sebuah instansi pemerintahan. Bagaimana kronologi selengkapnya? Mari kita bahas di BG Story. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Seperti biasanya, pagi itu Iwan bersiap berangkat ke kantor untuk pergi bekerja. Dan sang istri biasanya selalu mengantar Iwan ke depan. Namun kebetulan, pagi itu sang istri tidak mengantar karena sedang sibuk dengan urusan dapur. Setiap hari, Iwan pergi bekerja menggunakan mobil. Namun di hari itu Iwan lebih memilih pergi menggunakan motor. Menjelang akhir Agustus, kampus-kampus mulai aktif kembali dengan rutinitasnya. Hal itulah yang mendasari Iwan lebih memilih menggunakan motor. Berharap bisa terhindar dari kemacetan akibat mahasiswa yang mulai sibuk kuliah tatap muka. Iwan, atau bernama lengkap Paulus Iwan Budi Prasetyo, adalah seorang pria dengan usia 51 tahun. Dirinya sudah berkeluarga dan memiliki 4 orang anak. Istri Iwan bernama Teresia One Anggrawati, atau biasa dipanggil One. Ibu rumah tangga berusia 48 tahun. Mereka tinggal di Jalan Tembalang, Selatan Kota Semarang. Menurut keluarga, Iwan memiliki kepribadian yang sangat baik. Tidak pernah mengeluh, hangat dan selalu mendahulukan kepentingan istri dan anak-anaknya. Anak sulung Iwan, yaitu Teresia Alfi Saraswati, ikut menjelaskan, sang ayah sangat mementingkan kebahagiaan keluarga. Dirinya selalu mengajak anak dan istri untuk makan bersama setiap hari Sabtu dan Minggu. Alfi juga menjelaskan, keluarga kecil mereka sangatlah harmonis. Iwan bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, atau biasa disebut dengan Bapenda Semarang. Sama dengan yang dikatakan keluarga, teman-teman kerja Iwan juga menilai Iwan adalah orang yang baik. Iwan dikenal sebagai sosok yang pendiam, tekun, santun, berdedikasi tinggi, dan tidak pernah berbuat yang aneh-aneh. Kesaksian Rini, teman kerja Iwan, menjelaskan kalau Iwan adalah sosok pegawai teladan. Dikatakan bahwa Iwan memiliki etos kerja yang sangat baik. Dirinya sangatlah disiplin, selalu bisa mengatasi segala pekerjaan dengan baik, sangat jarang telat datang ke kantor, dan sangatlah mementingkan kejujuran. Rabu 24 Agustus 2022, seperti biasa, pagi itu Iwan pamit untuk pergi bekerja. Iwan pergi menggunakan motor matic, helm hitam, jaket hitam, dan menggunakan masker. Iwan tertangkap kamera CCTV keluar dari perumahan pukul 6.38 pagi. Menurut pengakuan sang istri, hari itu Iwan akan menjadi pembicara atau narasumber dalam sebuah acara di Hotel Gracia Semarang Kota. Tidak ada firasat sedikit pun. Pagi itu One tidak menghubungi sang suami sama sekali, karena dirinya tidak ingin mengganggu fokus sang suami. One hanya mengatakan kalau sang suami sempat minta ganti seragam karena pagi itu dirinya salah menyiapkan. Sama juga dengan sang anak, tidak ada firasat sedikit pun. Pagi itu Iwan sempat memberikan uang untuk perbaikan kamar kos. Diketahui mereka memiliki usaha sampingan, yaitu indekos di samping rumahnya. Pertanda buruk mulai dirasakan. Hari itu Iwan sama sekali tidak menghubungi sang istri ataupun anak-anaknya sampai dengan larut malam. Padahal biasanya Iwan selalu berkabar kalau dirinya ada lembur ataupun pulang kemalaman. Dari situlah muncul kekhawatiran dari One. Setiap setengah jam sekali, One mencoba menghubungi sang suami. Namun saat itu nomor Iwan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Keluarganya merasa sangat cemas dengan keadaan ini. Mereka menunggu hingga larut malam sampai akhirnya ketiduran. Pukul 2 dini hari, One tersentak kaget dan terbangun. Tapi sang suami belum juga pulang. Menyadari hal itu, akhirnya ia nekat menghubungi rekan kerja Iwan, meski saat itu masih dini hari. Disitulah One terkejut.
rekan kerja Iwan mengatakan kalau Iwan hari ini tidak masuk kerja. Segera One dan anak-anaknya menghubungi setiap rumah sakit yang ada untuk mengecek keberadaan sang suami, kalau Iwan mengalami kecelakaan. Kala itu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, namun mereka tidak menemukan nama Iwan di rumah sakit manapun. Akhirnya One memutuskan pergi ke rumah adiknya yang bernama Yosef untuk meminta bantuan mengecek keberadaan sang suami di setiap rumah sakit. Tapi tetap saja hasilnya nihil. Masih dengan pikiran positif, mungkin saja sang suami sedang diperiksa secara maraton oleh pihak kepolisian atau tempat bekerjanya. Karena memang besok sang suami akan memberikan kesaksian terkait dengan dugaan korupsi dana hibah tanah di Kecamatan Mijen pada tahun 2010. Iwan kala itu adalah salah satu saksi yang diminta untuk memberikan keterangan dugaan penyalahgunaan dana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di tahun 2010. Kasus itu mencakup 8 bidang tanah di Kecamatan Mijen, dan kala itu wali kota Semarang adalah Sukawi Sutarip. Sungguh aneh, Iwan hilang tepat sehari sebelum dirinya memberikan kesaksian. 2 minggu waktu sudah berlalu. Meskipun keluarga sudah melaporkan ke pihak kepolisian, tidak ada kabar baik tentang keberadaan Iwan. One masih berharap sang suami baik-baik saja. Di tanggal 8 September, One ditelepon oleh adiknya dan diminta untuk ikut ke Polres. Bebarengan dengan panggilan tersebut, anggota kepolisian ternyata juga mendatangi rumah One, menyampaikan kalau mereka menemukan jasad dan sebuah kendaraan motor di Pantai Marina, Semarang. Namun saat itu tidak dijelaskan secara detail tentang penemuan jasad tersebut. Rupanya polisi ingin terlebih dahulu memastikan identitasnya, karena jasad yang ditemukan sudah tidak bisa dikenali secara visual. Untuk itu, polisi meminta dilakukan tes DNA dari kedua anak One dan Iwan. Didapatkan hasil tes menunjukkan kecocokan DNA 100%. Itu menunjukkan kalau jasad yang ditemukan adalah Iwan. Setelah terbukti kalau itu adalah Iwan, barulah mereka menjelaskan keadaan jasad yang ditemukan tersebut. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya terpisah-pisah dan dalam kondisi hangus terbakar. Tentu saja ini menjadi berita yang sangat memukul hati keluarga. Sosok yang selama ini masih diharapkan baik-baik saja telah ditemukan dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Setelah terkonfirmasi, segera pihak keluarga meminta untuk dilakukan pencarian bagian tubuh yang terpisah-pisah. Namun pencarian terkendala oleh semak belukar yang sangat padat. Hingga akhirnya, di tanggal 14 September pencarian dilakukan secara besar-besaran. Kali ini melibatkan 100 personel gabungan yang terdiri dari polisi, Satpol PP, TNI dan juga Basarnas. Namun tetap saja, bagian yang hilang masih kesulitan untuk ditemukan. Pihak keluarga akhirnya mengajukan Mochi untuk ikut pencarian. Mochi adalah anjing kesayangan Iwan yang ia rawat dari kecil. Keterlibatan Mochi membuahkan hasil. Tulang rusuk korban berhasil ditemukan di rimbunan semak belukar. Namun sayangnya, sampai akhir penelusuran, mereka tidak dapat menemukan kepala dan kaki kanan Iwan. Akhirnya keluarga ikhlas, dan Iwan Budi Prasetyo dimakamkan di TPU Meloyo, Semarang. Selanjutnya, untuk mengusut kejadian nahas ini, pihak berwenang mencoba melacak rangkaian peristiwa melalui CCTV yang tersebar. Di tanggal 24 Agustus, Iwan sempat terlihat di SPBU Sumur Boto Tembalang pukul 6.45 pagi. Kemudian terlihat melintas di Akademi Kepolisian Semarang, berlanjut ke depan kantor Dinas PU Semarang, dan terakhir terlihat melintas di Pantai Marina, tak jauh dari lokasi penemuan jasad pada pukul 7.24 pagi. Namun disayangkan, setelah itu Iwan masuk di kawasan blind spot. Tak ada kamera CCTV satupun di sana. Polisi menduga Iwan diajak bertemu dengan seseorang, dan dugaan lainnya, pelaku adalah orang yang profesional. Terbukti dengan cara pelaku mempersiapkan lokasi yang tidak tercover kamera CCTV. Merunut dari pemantauan kamera CCTV, selang 12 menit berlalu, muncullah motor lain melintas dekat Tower Marina. Diduga orang tersebut adalah AG. Muncul kecurigaan besar kalau AG adalah pelakunya. Untuk informasi, AG adalah personil TNI yang memiliki hubungan dekat dengan Sukawi, wali kota Semarang kala itu. Sukawi dekat dengan 2 orang personil TNI, HG berpangkat Bintara dan AG berpangkat Perwira. Setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya AG menikah dengan ponakan dari Sukawi, yang membuat keduanya menjadi keluarga. Dari penjelasan tersebut,
Muncullah dugaan kuat kalau Iwan dihabisi oleh AG, karena Iwan akan memberikan kesaksian kasus korupsi kala Sukawi menjabat menjadi wali kota di tahun 2010. AG akhirnya dipanggil untuk dimintai keterangan, juga dengan Sukawi. Namun karena AG adalah personil TNI, maka yang berhak memeriksanya adalah polisi militer. Total ada 26 saksi diperiksa oleh Pomdam Diponegoro. Dan setelah mendalami rekaman CCTV, ternyata yang ada di CCTV tersebut bukanlah AG, melainkan seorang pegawai Binus School bernama Dwi Evandianto. Memang secara fisik serupa dengan AG. Akhirnya, AG pun dibebaskan dari segala tuduhan. Mengembangkan kasus tersebut, terseret pula seorang dukun yang ikut dicurigai polisi. Sang dukun dikatakan muncul dalam percakapan antar saksi terkait dengan permohonan menjabat di bagian tertentu. Namun setelah diperiksa, dukun tersebut juga tidak terlibat. Kasus akhirnya menemui jalan buntu, tak ada petunjuk lebih lanjut. Namun kembali, kecurigaan mengarah pada kasus korupsi di tahun 2010, yang pada saat itu periode Sukawi. Kalaupun memang tidak ada keterkaitan, sungguh kebetulan sekali Iwan menghilang tepat sehari sebelum Iwan memberikan kesaksian atas kasus tersebut. Pihak keluarga tak putus asa walaupun kasus tersebut mengalami kebuntuan. Bahkan mereka meminta atensi dari Presiden Jokowi untuk kasus tersebut. Namun hingga akhir tahun 2023, tidak ada progres dari penyelidikan. Akhirnya pihak keluarga berjuang untuk menyelidiki secara mandiri. Itulah kisah tragis dari Paulus Iwan Budi Prasetyo, seorang PNS yang dihabisi dengan sangat keji dan ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?